akhir dengan yang buruk. Benarkah itu? Allah mengatakan, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu melakukan yang baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Wa in asatum falaha. Siapa yang akan bisa berakhlak baik itu? Inilah yang kita baca sejarahnya, orang-orang yang benar-benar mendirikan salat. Salat itu lihatlah Al-Quran, Pak, perintahnya. Tidak ada kerjakan perintahnya, Pak. Coba perhatikan Bapak yang di pesantren. Tidak ada kerjakan. Tapi apa kata Allah? Dirikan. Artinya apa? Kalau salat itu sudah jadi pendirian, maka orang tadi merasa diawasi setiap detik oleh Allah. Maka dia tidak akan berbuat curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, sasimpang Jalan Kabiaro. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak nalah menjawab salam. Ambo doakan masuk surga. Nak duo pantun sairiang dari darek ke Tugu Galam, orang membali ampiang padi. Sia ibu-ibu nantak menjawab salam, ambo doa lakinya babini cik lai. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Yang kita muliakan Bapak Bupati Kabupaten Muaro Bungo beserta seluruh staf ahli, asisten, kepala dinas yang mengiringi beliau datang ke desa Lubuk Beringin dalam rangka kita menyambung silaturahmi antara pemimpin dan rakyatnya. Moga-moga pertemuan kita dalam rangka perletakan batu pertama masjid yang kita cintai agar lebih bagus dan lebih besar, kita bersama-sama berniat membangun fisiknya sebaik-baiknya sehingga kita tentram beribadah, dan membangun atau mengimarahkan bagaimana kegiatan-kegiatan Islam diadakan di masjid itu nantinya. Amin. Kemudian yang kita hormati seluruh Datuk Rio di Kecamatan
batin duo hulu. Ah, tigo. Alanya kicua semua Pak Pati. Salah saya. Tiga hulu ya. Bukan dua ya. Jadi Pak, dek siko Kabupaten Tiga Hulu, apa boleh babini tiga? Ya kan? Apa yang membolehkan Al-Quran? Ya kan? Apa kata Al-Quran? Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah olehmu perempuan yang mau denganmu, kamu mau dengannya masna. Ya kan? Pak Bupati ini juga jebolan pesantren. Jadi tidak ada Al-Quran mengatakan laki-laki itu beristri satu. Masna wa sulasa wa ruba. Pak, kalau tidak ada hati Pak menangan lain. Tapi ingat, ayat itu belum selesai saya baca. Ada lagi, apa bunyinya? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau khawatir tidak akan bisa adil, satu saja. Kenapa? Kalau kita taat kepada Allah, kalau kita patuh kepada Rasulullah, kalau kita atur diri dengan Al-Quran dan Sunnah, meninggal kita husnul khatimah dan akan masuk ke dalam jannah. Kalau masuk ke jannah itu Pak, itu sawalih bini Pak. Bini awak masuk surga, ditambah di Allah jobido dari 10, namanya hurun ain. Tentu Bapak bertanya, kami lagai gini kok. Ambo Pak anggota DPRD, beliau kok lagai. Nanti masuk surga sawalih bini. Kamu itu. Di surga itu tidak ada orang tua Pak. Yang disebut khalidina fiha, kekal di surga itu bukan kekal di dalam saja, tapi kekal mudanya, kekal sehatnya, kekal rambutnya hitam, kekal giginya gigi asli, tidak ada kacamata plus minus, tidak ada kolesterol, tidak ada darah tinggi, tidak ada ijazah palsu. Itu disuruh gua tahu Pak. Iya kan? Ini ibu-ibu. Jenggot yang putih ini jadi hitam kembali. Bapak kan sudah bisa membayangkan de awak mudo balik idui selama-lamonyo, bidodari itu mudolo selama-lamonyo. Anyo lagi apa 10. Jadi sabar salah bini cie deh. Tidak usah kita beristri 2, 3, 4 di dunia ini. Sabar saja beristri 1 ya Bu. Karena di surga nanti ditambah oleh Allah 10 bidadari. Apakah ibu-ibu tidak merasa iri? Tidak. Di surga itu cukup. Orang semuanya sana tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada ujub, tidak ada sombong, tidak ada korupsi. Kenapa? Karena semuanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kecamatan awak ko 3 Hulu piwini cie zelapa. Amin. Yang saya hormati niniak mama urip tunggang pucuat nan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun jo pusako. Putih labek buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jalong basuh. Ayam putih tabang siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampak batanyo kepulang tampak babarito. Mudah-mudahan Datuk Rio, Niniak Mama, Bapak Bupati, semuanya yang kita dahulukan selangkah dan ditinggikan serantiang. Bapak-bapak pemimpin rumah tangga, mama-mama memimpin kemenakan, semuanya saya doakan sehat walafiat.
Kemudian tak kalah pentingnya yang kita hormati barisan ulama. Terdiri dari qadi, khatib, imam, bilal. Dan beliau-beliau yang memfasilitasi pernikahan di Kementerian Agama. Walaupun yang menikahkan itu adalah wali, maka negara mengetahui bagaimana rakyatnya sah pernikahannya menurut Islam dan sah pernikahannya menurut undang-undang perkawinan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa ulama itu? Nan basuluh tarang di dunia, dendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintangnya pitua, tahu dihalal dengan haram, saratos sah dengan bata. Beliaulah air janih tapian suci minuman kita di negari. Juga yang sangat penting yang akan mencetak ulama itu adalah beliau-beliau yang menjadi pimpinan pondok pesantren. Usul saya kepada anak-anak saya, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, dan sebahagian anak kita, masukkanlah sekolah ke pondok pesantren. Kalau ulama ini habis, ya kan, jangankan untuk khutbah Jumat, jangankan khutbah hari raya, untuk memandikan mayat saja bisa orang tak mampu lagi. Untuk itu semuanya terpulang kepada kita, masukkanlah anak ke pesantren. Jangan terganggu mental kita dengan isu. Orang yang tidak senang dengan Islam, Pak, bermacam-macam isu itu dimunculkan. Jangan dimasukkan anak ke pesantren lain. Pesantren itu mencetak teroris, maraki bom. Nanti anak jadi teroris, itu tidak benar. Saya 7 tahun di pesantren, tidak ada mencetak bom. Yang dipelajari tafsir, ilmu tafsir. Yang dipelajari hadis, ilmu hadis. Yang dipelajari fikih, usul fikih. Yang dipelajari nahu, saraf. Kalau dikumpulkan keduanya, namanya qawaid. Orang-orang jebolan pesantren itulah jenjang untuk naik menjadi ulama. Kalau pesantren itu ijazahnya tidak negeri, Pak Ustaz, bagaimana anak kami akan jadi pegawai? Sekarang pertanyaan saya, semuanya tidak orang jadi pegawai? Tidak. Iya kan? Berapa banyak orang sekarang di sini sampai di bangku di mana saya pergi mengaji di provinsi Jambi ini, banyak tambang emas. Patutlah rumah orang rancak-rancak di situ. Iya kan? Kalau ambo tu galas setunya, Datuk Merajo betungke ameh. Nan tungkik tu tak pernah ambo lihat. Jale kambo jua, ambo lihat sendiri. Itu hanya gelar. Iya kan? Tak ada wujud sebenarnya. Tapi di sini orang tak ada bagala rajo ameh, tak ada bagala malin ameh, tapi banyak ameh. Buminya emas isinya semua. Diberi rezeki oleh Allah. Yang paling mahal di dunia itu yang dijualkan emas. Untuk itu syukuri nikmat Allah, keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya, sebahagian serahkan untuk pembangunan masjid, dan sebahagian untuk mendidik anak ananda menjadi ulama. Pak, yang menggaji kita pegawai negerinya atau Allah? Saya dulu pegawai juga, Pak. Ketika itu saya jadi pegawai, saya sudah viral juga, Pak, di Sumatera Barat. Tapi tidak bisa pergi jauh ini, karena masih terkait dinas dengan PT Semen Padang. Sekarang sudah 17 tahun pensiun, tapi rezeki saya lebih banyak daripada jadi pegawai. Abikun sudah ngaji nyagi lom pelok bisi piti kuma.
Di siko banyak ameh tu kadang peluknya iko tu. Ini ibu dan bapak. Ya kan? Tu. Banyak rezeki ambo sudah pensiun daripada kerajaan lupa. Kenapa? Diundang orang ngaji ke Malaysia, diundang ke Australia. Ini ndak baru nanti ndak beberapa lagi di tahun 2026 akan diundang pula oleh orang Minang ke Jepang. Jadi saya sekarang sebelum melanjutkan pengajian mohon kepada jamaah yang seramai ini doakan saya sehat walafiat. Kenapa orang tua ini akan pergi ke Jepang? Di sana musim dingin, musim salju, musim apa lagi? Musim gugur. Jadi bunga di sana ada gugur. Itu Jepang itu. Sekarang Bapak Bupati, saya sudah mempelajari untuk di imigrasi sedikit bahasa Jepang. Di paspor awak kan jale awak orang Indonesia tu. Awekonyo tanyo di mana Pak di Indonesia. Dijawab dengan bahasa Jepang. Watashi wa Indonesian desu. Hai. Saya di Indonesia di Kecamatan Pawuh, Kota Padang, Limau Manis. Ya kan? Atau nyotanyo lamo le, nyotanyo namo tu jo bahasa Inggris. Di Jawa jo bahasa Jepang sakare, jo bahasa Inggris sakare. What your name? Domo, arigatou gozaimasu masta. My name Ristawardi the King Golden Stick. Ya kan? Namo ambo Ristawardi Datuk Marajo Batungke. Amin. Bahasa Inggrisnya Golden Stick. Seramai ini jamaah datang, saya gembira. Mau ndak Ananda menyumbangkan doa saja kepada saya? Ya Allah, sehatkanlah ayah saya, Buya Ristawardi itu ya Allah. Sampaikan juonyo ke Jepang tu ya Allah. Kalau jo pitihnya ndak mungkin ya Allah, pensiunnya 2 jutanya ya Allah. Ya kan? Ini. Terima kasih doa Bapak dan Ibu semua. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak yang berdoa ini saya doakan pula. Karena nama Bapak Ibu tidak tahu saya semua. Ya Allah, jamaah mukmin muslim yang di Kecamatan Batin Tiga Hulu yang hadir di pengajian hari itu ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Akan saya ulang-ulang doa itu. Amin. Jadi kini tanggal bara bulan Sa'ban. Bulan Islam tak tahu tanggalnya. Bulan orang kafir lain tanggalnya tahu. Tanggal 27. Iya kan? Jadi sekarang tanggal 8 Sya'ban, nanti maghrib berubah tanggal 9. Isra Mi'raj tanggal berapa? 27 Rajab. Sekarang sudah tanggal 8 Sya'ban. Isra Mi'raj Nabiyan kita peringati. Ya kan? Itu yang jadi pertanyaan dulu. Nabi apa yang Isra Mi'raj tanggal 8 Sya'ban ini? Tapi itu saya sekedar bercanda. Karena apa? Apa saja bentuknya kehidupan Nabi ini harus dibaca sejarahnya. Bukan di bulan Maulid saja, bukan di bulan Rajab saja. Setiap hari kita harus baca sejarah Nabi. Karena belum semua karakter, sifat, tabiat Nabi yang bisa kita tiru. Ya kan? Nah, agar kita bisa seperti Nabi itu, walaupun tidak pas seperti beliau, tapi bisa mirip. Maka sejarah Nabi ini tidak perlu disangkutkan dengan tanggalnya. Walaupun kejadiannya 27 Rajab, walaupun Nabi itu lahir 12 Rabiul Awal, tapi sejarah Nabi ini kita baca. Apa kata orang tua-tua kita? Jajak nan tinggal kaditikam, batang tasanda kadititih, suri tagunyai kadiuleh, ragi takambang kaditiru.
Ya kan? Kalau kita tidak meniru apa yang terjadi dahulu dalam diri Nabi, maka jadilah kita orang tersesat. Nah, apa-apa nak jadi kepala dinas, kau kali tidak jual ijazah palsu maksudnya. Nah, itulah orang yang tak taat jo Nabi itu, Pak. Masuknya kerja jual ijazah palsu. Kini nyogoreng orang tiap hari. Ya Pak, setiap detik digoreng orang, cari ada DP Pak. Jadi kerajo ko na batu-batu salah. Iya kan? Supaya kita jangan jadi orang dijadikan olok-olok. Kalau kita sedang berjabatan, orang hormat Pak. Api nyopacien dia apa namanya? Nama ngawani Pak Bupati kok? Ya. Api namanya telekomunikasi radio tu iya kan? Asadonya. Kemudian indak baik-baik awak dalam bertugas mencari kerajo ndak jodan baik. Apabila kita lah jatuh lah rabah samo jo kayu laput. Apabila kayu lah rabah baralawana kagadangnya batang laput daun karegeh usah diarok ka bapucu antah kok cindawan ka bungonyo. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo urang mencibi bekuliliang tangguang la doso salamo ko. Jadi bapak-bapak yang akan jadi pejabat, yang sedang jadi pejabat, berhati-hatilah. Karena umumnya kita ko indak pai haji tapi alah umrah. Umrah itu bapak-bapak yang tidak ada wukuf di Arafah, yang tidak ada mabit di Mina, yang tidak ada mabit di Muzdalifah. Tapi yang namanya tawaf dan sa'i itu ada dalam ibadah umrah. Bu, ibu yang telah pergi umrah, sa'i itu dari mana dimulai? Dari bukit apa? Safa. Sampai 7 kali di mana berhentinya? Di Marwah. Ya kan? Kalau tawaf dimulai dari Hijr Aswad, berhentinya di sana pula karena dia hendak 7 kali, 7 keliling. Apa itu Safa? Sekarang pertanyaan saya, di kecamatan kita ini ada hendak orang mengkaji agama Islam digabungkan dengan menghaluskan hati, namanya ilmu tasawuf? Ada enggak Pak di sini ilmu orang pelajari ilmu tasawuf? Hurufnya sama, sad dan fa. Kalau orang memulai sa'i, safa. Jadi apa artinya tasawuf itu? Membersihkan diri. Kalau kita kaitkan dengan sa'i, mulailah usaha dengan yang bersih. Akan berakhir sa'i itu di Marwah. Artinya apa? Harga diri kita terpelihara. Jadi saya nasihatkan kepada anak kemenakan saya, pejabat yang sedang bertugas ini, setiap hari lakukanlah yang baik semenjak bangun tidur sampai tidur kembali. Jangan ananda sampai dipanggil oleh tepikor. Malu adanya. Yang kedua, lebih bisa dicampur gulai kambing je ciri kucing. Gaji ada nombor rahasia. Ya kan? Supaya dapat lo SPJ disuruh dinas ke Jakarta atau maliang je lah. Itu mencampur gulai kambing je ciri kucing tak jadi bisa termakan tu. Sensaro adanya. Bu, ibu ada yang guru ini? Ada yang guru? Ada ya? Di Sumatera Barat, mungkin saya mungkin sama. Adik saya ada 3 orang guru. Jadi adik saya itu di samping gaji, ada pula namanya tunjangan sertifikasi. Di sini ada enggak? Alhamdulillah. Jadi 2 penghasilan ibu guru ini. Kalau pegawai kantor bupati, pegawai kantor gubernur di Sumatera Barat namanya tunjada. Di sini apa? Ya. Namanya saja, yang lain pokoknya sama piti. Itu sih. Ya kan? Jadi saya ketika bekerja dulu
karyawan-karyawan PT Semen Padang itu Pak, kalau mau menikah, calon istrinya harus dibawa ke kantor saya, diberi nasihat. Ada sekali saya hampir pensiun, 17 pasang yang sekali datang mau nikah. Itu 10 orang calon istrinya itu guru semua. Saya tanya, "Nak, iyo Pak Buya, bamangko kalian sapakai semencari bini ko guru. Inyo kapai karajo nak pakai pangku jo kapak do Pak. Nanyo pakai pena. Kalau inyo kapai karajo ketiaknya nyo agi Rexona. Bibirnya nyo agi lipstick. Tumiknya nyo agi Nivea anti rata-rata. Baunnya harum, pulangnya barasih, pai barasih. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sepakat mencari istri, calon istri guru, karena guru ini banyak berhasil mendidik anak. Rupa pembaca sejarah anak-anak muda itu Pak. Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan, itu ibunya guru. Bapak Muhammad Datta, Haji Agus Salim, Buya Hamka, itu ibunya guru. Jadi guru ini banyak berhasil mendidik anak. Dan kedua Pak, SK-nya mudah digadaikan di bank. Jadi kalau ada awak ke mengeredit, itu mudah orang bank percayanya. Tapi kalau SK awak dari BUMN, tak percaya orang. Aduh lo pantunnya ni Pak. Kalau buat je balai baru, sesimpang jalan ke Kuranyi, ke Kedah, jalan ke Steba. Biarlah gak gapu asal guru habis bulan menerima gaji dapat mengeredit auto inopat. Jadi nama nambah bini guru, sanangkanlah hati. Jamba bini je cek lain. Lain tak dengar di kalian dengan guru tu. Awak suami guru, bini guru, wala gaji lah tu. Dapat tunjangan sertifikat. Di mudi ada je lah tunjuk, maliannya dah nabos lah. Yalah, nak salah saya bapak. Si orangnya tak dikecil, pokoknya, kan? Itu. Gaji, tunjangan sertifikasi, berdua jadi guru, hanya maliannya dah nabos. Pak Camat, di kecamatan kita ini, lah dulu ndak kepala desa nama masuk Tansi, Datuk Rio, ada, alulai. Hati-hati, banyak sekarang dana desa yang 2 miliar tu nyoba begini je lah. Bukan untuk pembangunan desa. Jadi orang kadang-kadang melihat duit itu encik mata kita warnanya bu. Orang Indonesia ko umumnya hitam, tapi kalau mencaliak putih baru encik matanya tu jadi hijau. Batamu enciknya ke di tengah tu. Akhirnya yang tidak haknya diambil. Sesuatu yang dimulai dengan yang buruk akan berakhir dengan yang buruk. Benarkah itu? Allah mengatakan, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu melakukan yang baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Wa in asatum falaha. Siapa yang akan bisa berakhlak baik itu? Inilah yang kita baca sejarahnya, orang-orang yang benar-benar mendirikan salat. Salat itu lihatlah Al-Quran Pak, perintahnya. Tidak ada kerjakan perintahnya Pak. Coba perhatikan Bapak yang di pesantren. Tidak ada kerjakan. Tapi apa kata Allah? Dirikan. Artinya apa? Kalau salat itu sudah jadi pendirian, maka orang tadi merasa diawasi setiap detik oleh Allah. Maka dia tidak akan berbuat curang. Jadi kalau ada orang salat korupsi itu, Abu ya, itu alun sempurna salatnya. Rancak capek saya mati lah. Supaya jangan banyak dosa. Ya kan? Ini dia. Karena apa? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu
mencegah pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Artinya apa? Salat yang sungguh-sungguh yang bisa menjadikan manusia meninggalkan yang keji dengan yang, kalau salatnya tidak sungguh-sungguh, akan tetap yang haram dilibas, yang halal dilibas. Iya kan? Kalau salatnya tidak sungguh-sungguh. Bu, Pak, Bapak sudah pergi haji, contoh nih. Kemudian karena duit, baru pulang mendaftar lagi. 10 tahun sudah itu keluar nomor lagi. Apa kata Bapak dalam hati? Ya Allah, karena saya sudah haji, ibu saya dulu banyak anak, tidak sempat haji. Ya Allah, saya akan berangkat ke Makkah lagi untuk membadalkan ibu saya. Tiba di tanggal 8 Zulhijjah, dari mikat di hotel, apa katanya? Labbaik Allahumma hajja li ummi Samsinar wa ahramtu lillahi ta'ala. Ini saya datang berhaji ya Allah untuk mengajikan ibu saya Samsinar karena engkau ya Allah. Boleh tak? Boleh tak Pak? Boleh tak? Kalau anaknya telah haji sebelumnya. Ya kan? Itu kan rukun Islam tuh. Kemudian sekarang Pak Bupati dari perkantoran sudah tadi menyatakan setelah menegakkan pondasi pertama, batu pertama, peletakan batu pertama, telinga saya mendengar tadi sudah beliau mulai 20 juta. Yo. Kini kok sebanyak kok 5 juta seorang saya. Itulah banyak nanti balik. Kira-kira sepakat tak? Siko banyak ameh. Apa-apa nak membangun musaji jangan cameh Pak. Bahan ada di kadai, piti ada dalam saku jamaah. Ba'a kita mengarahkan jamaah ko supaya jangan ceke, jangan sempilik karyang. Sebab Allah ndak ceke jawab. Apa nang kerajo mandulang ameh ko, orang gaya apa meletak nameh tu sinan. Mengkopa ambil. Siapanya? Allah. Tapi dilarang oleh Allah, carilah, berusahalah, galilah. Karena rezeki itu ada yang terpendam di bumi dan adonan turun dari langit. Carilah. Tapi bagaimana untuk mendapatkan rezeki yang berkah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita sisihkan pendapatan kita di dunia ini untuk membuat masjid sebahagian, itu yang tinggal akan membawa berkah. Dan akan diganti oleh Allah harta itu kembali, bukan pahala saja ibu-ibu. Ya kan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada sekarang bapak yang ingin pergi tabligh akbar ke sini, tapi ada halangan. Uang sudah dimasukkan ke amplop, dikirimkan kepada tetangga, tolong berikan uang saya ini sebagai wakaf untuk pembangunan masjid baru. Boleh enggak dikirimkan ke orang lain? Boleh. Kemudian sesudah bulan Sa'ban ini apa Bu? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ibu sudah tua, sakit-sakitan, tidak bisa lagi puasa Ramadan. Untuk bayar fidyah, uang tidak ada, dibayarkan oleh anak. Boleh tidak? Boleh. Badal haji boleh, mengirim infak boleh, membayarkan fidyah boleh orang lain. Bapak-bapak latih sudah mendulang ameh. Tak kalau di atas kursi sesudah salat maghrib, apa kecil apa ke orang rumah, dia udah latih wahana kuah kalalok lain, gantian udah salat isya kuah di, bisa enggak? Enggak. Ini bedanya rukun Islam yang bernama salat ini. Itu hubungan langsung pribadi kita dengan Allah, enggak bisa digantikan oleh orang lain. Karena apa? Cara datangnya juga beda.
syahadat, puasa, zakat, haji diantar oleh Jibril kepada Nabi. Tapi yang namanya salat, Nabi yang diundang ke atas. Memang ditemani Jibril juga, tapi Jibril tidak sampai ke tempat Nabi menerima perintah salat itu. Sampai di mana Nabi? Itu ulama sepakat mengatakan sampai di Sidratul Muntaha. Ada tempat dua lagi namanya Mustawa dan Rafraf. Apa kata Jibril? Malaikat Jibril menangis. Ya Rasulullah, saya hanya sampai di sini menemanimu. Saya tidak diizinkan, andaikan diizinkan tidak sanggup. Hanya sampai di sini, engkau yang ke atas lagi. Kenapa begitu Jibril? Saya bukan kekasih Allah seperti engkau. Engkau itu Habibullah. Jadi tidak ikut Jibril lagi ke atas. Dia tunggu di Sidratul Muntaha. Sedangkan surga terletak di Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Rendah letak serugo itu atau tinggi? Tinggi di langit yang ketujuh apa? Apa kalau mati di kuburan di tanah? Hari kiamat nanti dikeluaran dikubur dari tanah. Setelah ditimbang dosa jo pahala pak masuk serugo. Kemudian serugo tu dia telangi nang ketujuh. Ba caronya pak kate. Jangan pak diskusi lo itu naik. Jangan pak pikiran tu kerajaan Allah tu. Nang kadipikian ba awak dapet tiket ke serugo ba caro naik ke serugo di Allah idza aradallahu syai'a ayyaqulu lahu kun fayakun. Itu tidak usah kita pikirkan. Tapi ada yang kita pikirkan. Apa itu Pak? Ketika Nabi menerima perintah salat itu berapa waktu mulainya? 50. Kalau 50 waktu salat, lebih bisa ibu jawab Pak menambang ame. Tidak bisa dah Pak. Mulai ke diresik kerajo baru di duit masih naik sapator, orang lazan lo beli. Sekali korek baru orang lazan lo beli. Kalau 50 bekat tu yo Pak, pasti itu. Tapi karena cintanya Allah kepada orang-orang mukmin, karena cintanya Allah kepada umatnya orang-orang Islam, hanya 5 waktu. Tapi tidak boleh 5 kali. Kalau boleh 5 kali Pak, salat sewa subuh sekali. Usalli fardal borongan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Dia tidak 5 kali, tapi 5 waktu. Diatur. Karena kita malam itu tidur nyenyak, hanya 2 rakaat bangun tidur. Kemudian sudah bekerja kita, ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Disuruh kita istighfar di waktu zuhur. Kemudian sesudah salat zuhur kita makan, kemudian bekerja. Azan pula asar. Kalau ada terbikin dosa kecil di antara salat itu, istighfar di salat asar. Kemudian masuk maghrib, istighfar di maghrib. Bapak Ibu, kepentingan siapa sebenarnya salat itu? Kepentingan kita atau kepentingan Allah? Kepentingan kita. Bapak kalau ibu tidak diampunkan, saya tidak diampunkan, masuk neraka Pak. Masuk neraka. Itu kita berdoa dalam salat itu. Dituntun sebaik-baiknya doa itu. Antara duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli. Itu yang pertama. Ampunkan saya ya Allah. Warhamni, kasihi saya ya Allah. Wajiburni, angkat derajat saya ya Allah. Tutup aib saya ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat saya. Warzuqni, beri saya rezeki. Wahdini, tunjuki saya. Wa'afini, sehatkan saya. Wa'fu anni,
dan maafkan kesalahan saya. Orang tak salat, Pak, kapan dia baca itu? Kapan? Kapan orang tak salat baca ihdinas siratal mustaqim? Boleh tak saya tanya, Pak, Bu? Di Kecamatan Batin Tiga Hulu ini ada tak orang beragama Hindu, beragama Buddha, Kristen Ortodok, orang Islam tak sembahyang? Aduh. Ikut nan masalah, Pak. Di mampu bertanya indak ado jawabnya diorang tu. Ado, Pak, kalau ado saya ndak banyak tu. Itu apakah itu benar laporan itu, Pak? Bu, orang Islam di Indonesia sekarang tinggal 82%. Tapi setelah diteliti oleh para ahli, yang salat hanya 18%. Coba bayangkan, Pak. Bara banyaknya orang Islam munafik di Indonesia. Iya kan? Siangnya jadi ayam, malam berubah jadi misang. Panu kawan sairiang pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam belango, tunjuk lurui kelingkiang bakai. Nyendak kaya memanciang do ke belango. Ikan semah dalam masak tadinya panciang. Iya kan? Ndak dalam matahari dah. Itu orang munafik tu, Pak. Kalau dia salat malas. Dan lagi kalau dia salat hanya untuk ria kepada manusia. Jadi setelah kita tabligh akbar ini, kita ulang-ulang setiap tahun, perbaikilah kualitas salat kita. Usahakan semakin hari semakin khusyuk. Kalau anak sekolah ada salat semesternya. Kalau nyo kaujian atunya salat. Doanya sepanjang tali baru. Lah dapatnya nilai rancak beko, makanannya cuci kain saruangnya berasihan. Nyo lagi pelicin pelembut, nyo lipik rancak-rancak, nyo bawa ke dekik lemari. Nyo sampaikan puisi serupa cucu mbau tadi. Wahai makanah yang aku cintai, engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku lulus semester pertama. Jasa baikmu tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu, tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal makanah, selamat jumpa semester yang kedua. Kalau mode itu salatnya karate kalian di Allah kematin. Ya kan? Yo karate dah Allah. Matinya akan suul katimah. Adalah apa-apa go Pak Camat. Salatnya ke menikahan anak saya. Nak menyuruh bininya. Dah, iyo. Selama kita nikah udah ndak ada salat. Jodoh anak awak lah dapet. Sudah hari raya ko awak ke meresmian pernikahannya. Ambo kena acok majlis taklim dah. Kecik buya-buya di musaji, ayah nanindak salat, ndak boleh jadi wali nikah. Lai sampai hati udah rasanya, anak kandung sibiran tulang, buah hati limpo bakuruang, tali niat labuan cinto, bintang sumarak perhatian, talu ancu danau baguluang, pasti menjadi persimbangan. Guno samkandih diladangkan dah, kaganti baladang lado. Guno nak gadih digadangkan ke pembantu awak kok tuo. Tapi ndak boleh udah menikah, dek udah ndak salat. Dah salat lah udah besok di. Lah sudahnya nikah beko kok garanti lah balik. Ini juga tidak betul. Kapan salat itu berhenti? Setelah kita sakratul maut. Kalau ada orang tua ibu kemati lah itu keciknya. Allah salat mak jadi itu jadi tanyaan. Bisi agak telingonya la ilaha illallah. Ini Pak. Pak. Kalau Allah menyuruh salat dalam Quran,
Biasa kembarannya sesudah itu apa? Wa atuz zakah. Ku indak sampai ratoa sanisab. Akhirnya yang bawa bertanya, sebab apa nan karajo itu taruh ya? Apa nama nambang ameh ko? Nan sampai sa zakat ameh tu lai bazakatan. Jawablah jangan niang saya. Lai bazakatan. Kalau indak akan membawa berkah. Iya kan? Tidak akan membawa berkah. Orang yang tidak berzakat nanti akan dikalungkan hartanya di lehernya dari api neraka. Ini bahayanya. Ada lagi alasan, Pak Ustadz, kami seketik dapat belanja anak sekolah, tidak bisa sa zakat dong. Tidak sampai ame kami sampai 22 ame dong. 10 ame barulah berjual lo balik. Iya kan? Untuk uang sekolah anak, untuk menambah kuliah anak. Kalau tidak berzakat, tidak sampai sezakat, jangan lupakan infak. Wa anfaqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah. Engkau infakkan sebagian hartamu itu baik secara terang-terangan maupun secara rahasia sembunyi. Kalau terang-terangan itu tidak ria Pak Ustaz. Tidak. Yang ria itu kita anggap itu harta kita secara mutlak. Sebenarnya kita menyalurkan rezeki dari Allah. Termasuk infak ibu-ibu bapak-bapak selanjutnya untuk masjid yang kita bangun. Tadi saya sudah sebut, sekarang saya ceritakan. Infak itu tidak pahala saja dapat Pak. Harta kita itu akan diganti. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau tidak besok, besok. Tidak ada selama hidup diganti di Allah, ada Pak Ustaz. Nanti di sorga semuanya diberikan oleh Allah. Nah, mau tidak ibu mendengar cerita saya sedikit? Ibu Allah pergi ke Amerika. Pergilah jam berputar-putar saya jalan dan berlubang-lubang. Oh. Tadi ambo bertanya, kan alun ke Amerika lagi ya? Ambo alun lah. Nang kambo caritoan ada umat Islam di Amerika ko namanya Workeli. Umurnya 10 tahun baru. Tapi induk jo ayahnya tak aja meninggal. Itulah ajalnya. Kecil ayah jo induknya ko Workeli. Iyo ya, iyo pak. Iyo ma. Kalau ayah meninggal nak, itu warisan tak ada untukmu. Tapi yang ada hanya uang untuk makan setahun. Kalau uang ini sudah habis nak, kamu bekerja ya. Jangan minta-minta. Orang kalau tidak cacat tubuhnya, dia minta-minta, maka akan hadir di akhirat nanti wajahnya tidak punya daging, hanya tulang aja. Di kalau wasobo dapat di masyar nanti Pak Camat. Orang wajahnya tidak berdaging, yang tu orang suka minta-minta. Orang minta-minta, kau tidak orang miskin saja Pak. Minta proyek, minta pangkai. Ini apa-apa. Iya kan? Ini kamu. Itu tidak ada di Jambi, itu di Sumbar. Iya kan? Ini Bapak. Bu! Lahadi piti pembeli makanan tu setahun. Parui kolapa. Kalau meminta, muko tidak berdaging. Tapi ba'a parui na menuntui ko. Mendoanya, ya Allah, izinkanlah ambo meminta sekali ko, ya Allah. Kalau ambo mencilok, saya berdosa, ya Allah. Nampak di rumah orang ada kadai. Orang banyak menjual kue sinan, nyoketuk pintu. Assalamualaikum. Menjawab di dalam waalaikumsalam. Kiranya anak perempuan 3 tahun di bawah dia lah. Umurnya kira-kira 7 tahun. Workeli sudah 10 tahun. Apa yang bisa awak bantu bang? Soalnya Workeli kau minta kue pak. Tapi takkan apa seninduknya? Katanya, tidak ada dia udah salah ketuk macam. Ternyata anak kecil itu arif. Bang, abang jamba bohong lo jawab. Awak calik lutui abang merete, muku abang pucik. Abang kelaparan kan? Jadi anak itu walaupun 7 tahun sudah arif pak.
Apalagi orang segai ambo kau. Ambo kalau ada orang mencalik-calik jam sedang ambo ceramah kau bu, ambo berhenti selai. Ya kan? Tu tandolah panjang lah kaji itulah bosan yang menengah. Yo calik jam tu, yo calik jam ambo tu. Jangan dicalik jam dah. Sudah ceramah ambo kau bubar leh. Bu, ngambian de anak perusi tadi, roti, namanya kini bagian daging, bagian talua, bagian saus. Namanya tu sandwich. Nah, ada tanya berkali ko, barabalinya ko dia. Iko sedekah kami di rumah ko banyak rezeki dia Allah. Iko ndak membali ya bang, makanlah bang. Susu kambing segala. Sudah tu ndak memintanya lainnya tahan di orang rumah tu sinan. Siko selana, ya kan? Melaki nanti dapat kerajo siko sajalah. Asinannya lagi gak 10 hari. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat yang saya muliakan, 10 hari sinan dapat dinyo mande hangke orang kayu nanelo. Selesai disekolahkan di SMP, di SMA, kemudian dikuliahkan di Fakultas Kedokteran. Beberapa tahun kemudian dia menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Ya kan? Setelah itu dipercaya menjadi direktur rumah sakit kanker. Ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, tapi anak perempuan tadi, ya kan, mendapat musibah pula untuk sementara. Apa itu? Dia dapat kanker payudara. Sudah stadium 4, parah. Diantarlah dirujuk ke rumah sakit kanker tadi. Melihat surat rujukan, menangis sekali ini sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, anak ini penyakitnya berat ya Allah. Saya dengan ilmu kedokteran yang saya pelajari akan berusaha merawatnya. Tapi kesembuhan dari Engkau ya Allah. Anak ini anak baik ya Allah. Keluarganya memberi saya makanan selama 10 hari. Saya ketika itu anak yatim, Engkau tahu ya Allah. Karena anak ini anak baik ya Allah, sehatkan dia ya Allah. Jadi kali itu taruh setiap hari salat tahajud, salat hajat, salat duha. Dia minta kepada Allah supaya anak tadi disembuhkan. Rupanya pinta boleh kandak balaku bakau bakeh nan kiramai meminta bakeh nan kabulih. Datang tasanda teh gunung urek tahun jam kapitalo raso ndak rareh ke dijulu tapi jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah kita baca sehat anak tadi. Setelah sehat diperiksa ke dokter lagi, ndak ada urat-urat berbahaya kanker itu. Tapi ketika kamam bayi bu menangi anak tu pak, bab itu orang tua lah bangkrut, rumah lah tabaka, dari kaya sudah miskin, jadi bayi le. Sadangnya menangi itu pak, terdengar suara di belakang. Adinda jangan menangis. Saya tidak pernah lupa wajahmu, tapi kamu lupa dengan saya. Saya adalah keli anak yatim 16 tahun yang lalu yang engkau bantu dengan makanan. Karena engkau telah membantu anak yatim, walaupun jaraknya sudah 16 tahun, sekarang Allah membalasmu. Walaupun kamu membayar mahal, tapi sekarang kamu tidak bayar lagi. Pulanglah dia. Acu itu akibat sedekah bu. Jadi kotak jalan tu isi ni, jangan pura-pura lalu. Banyak manfaatnya untuk orang nambah infak. Iya kan? Anam pertama, dek magi susu kambing, joroti sandwich, sehat penyakit kanker yang telah stadium 4. Dengan takdir Allah. Bu, kiranya anak tu sangat cantik.
Nyo mudo baru sudah sehat tu capek pulihnya, rambutnya panjang sampai ke tumit. Akhirnya melihat anak gadis itu kontor ke rumah sakit lagi, karena hati warkeli kena jadi ke pasiennya, iya kan? Akhirnya dilamar untuk jadi istrinya. Nyo ndak mau pacaran ko mabih nari awak berdoso sama jo kredit Honda 6 bulan lamanya, 6 tahun. Iya kan? Nyo lamar selangsung ke jadi bininya. Iya kan? Nyo lamar jo bahasa Inggris, ndak dapet di den. Kita pindahan se ke bahasa Jambi. Bacampu jo bahasa Minang. Kece warkeli ko jo bahasa Minang. Bala buah kapa di Muaro, sari muatan buah kopi, menumpang pulau Toke Cangkeh, kapa datang dari Padang. Dari mato asa mulonyo dia. Kinilah jatuh ke dalam hati, tapuk ko indah adik balik, alamai udah cinta seorang. Kan kanen hatinya tu. Lagi kalian catat pantun dong. Ya kan? Bu, anak gadis, kalian sudah sakit barik, dirawat 5 bulan, indak membayi di rumah sakit tu. Kini dokter tu nyolamar kalian jadi bininya, kalian tulak. Itu yun. Kalau ditulak tu memutahan santan durian, Pak. Iya kan? Nyobalih lo pantun tu di anak gadis tu, jo bahasa Inggris, ndak lo dapet demo. Kita pindahan se ke bahasa Minang. Katanya, kapa ketik di lamun nombak, kapa datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi, sampailah juo ke Subarang. Pandai bana bang menembak indak jo piluru, karena sawalah jantung hati, iman di dado digoncang nyo bang. Nyo tambah jo bahasa Indonesia, bang, hatiku dalam hatimu. Baik itu barangga. Kalau itu berbunyinya enggak? Nyo nambedo cinta kau itu bertepuk sebelah. Nikahlah warkeli ko jo anak tadi. Di rusuk rumahnya tinggal, ada musaji alun sudah dibangun. Nyo bangun seberdua, nyo kecing ke pengurus, biasa kami menyudah berdua, Pak. Awarap dermawan nyo tu, Pak. Ikut sebanyak ko kau bangun musaji, ya. Iya kan? 5 juta seorang saya hari kini gua. Banyak terkumpul pitih. Tapi ku indak kini ndak baado. Datang sekapak pengurus, bisa berbantu basi, bisa berbantu semen, bisa berbantu pasir, bisa berbantu koral. Dan itu semuanya akan menjadi tabarat tabungan akhirat. Bu, maafkan saya lahir batin ya Pak, kalau ada yang salah, yang kata-kata saya menyinggung perasaan. Semoga Allah mengampunkan kita. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.